Sedikit sekali catatan sejarah mengenai letusan Samalas. Salah satunya adalah Babat Lombok, yang menceritakan bagaimana desa-desa di Lombok luluh lantak akibat aliran abu, gas, dan lahar pada sekitar abad ke-13. Naskah Babat lain yang kemungkinan merujuk pada letusan ini, adalah Babat Sembalun dan Babat Suung. Dari naskah-naskah ini pula lah nama, Samalas, didapatkan. Gunung Samalas juga dikenal sebagai Rinjani Tua. Kini menjadi bagian dari kompleks gunung berapi Rinjani di Lombok. Sisa gunung berapi ini membentuk kaldera segara anak, dengan Gunung Rinjani di ujung timurnya. Sejak keruntuhan Samalas, dua puncak berapi baru, Rombongan dan Baru Jari, telah terbentuk di dalam kalderanya. Gunung Rinjani juga aktif secara vulkanis melalui kawah segara Muncar. Pulau Lombok adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil yang terletak di busur Sunda Indonesia, sebuah zona subduksi tempat penunjaman lempeng Australia ke bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan 7 cm per tahun. Magma yang mengaliri Gunung Samalas kemungkinan berasal dari lelehan batu peridotit dari mantle Wedge, yaitu bagian mantel yang diapit oleh dua lempeng di zona subduksi di bawah tanah Lombok. Sebelum letusan 1257, tinggi Gunung Samalas diperkirakan mencapai setidaknya 4.200 meteran, berdasarkan rekonstruksi yang mengekstrapolasi kemiringan lereng gunung yang tersisa ke atas. Bagian Samalas yang tersisa kini lebih rendah daripada puncak Gunung Rinjani, yang mencapai 3.726 meter. Letusan Samalas diperkirakan mencapai skala 7 dalam Volcanic Explosivity Index, menjadikannya salah satu letusan gunung berapi terbesar pada masa Holosen. Letusan ini menghasilkan kolom erupsi setinggi puluhan kilometer ke atmosfer serta aliran piroklastik yang mengubur hampir seluruh Pulau Lombok. Sebagian material piroklastik bahkan mencapai Pulau Sumbawa. Aliran piroklastik ini menghancurkan pemukiman-pemukiman penduduk, termasuk Pamatan, yang kala itu menjadi ibu kota sebuah kerajaan di Lombok. Jejak abu dari letusan ini terdeteksi hingga sejauh 340 km di Pulau Jawa. Total material abu dan bebatuan yang dimuntahkan dalam letusan ini mencapai lebih dari 10 km kubik. Kejadian ini terekam di dalam naskah lontar Babat Lombok. Letusan ini menyisakan sebuah kaldera besar yang kini berisi danau segara anak. Aktivitas kegunung apian pada masa berikutnya menciptakan lebih banyak pusat-pusat vulkanis di dalam kaldera tersebut, termasuk puncak Baru Jari, yang masih aktif hingga sekarang. Semburan aerosol yang dihasilkan oleh letusan ini memenuhi udara dan mengurangi radiasi matahari yang menggapai permukaan bumi. Hal ini menyebabkan pendinginan lapisan atmosfer selama beberapa tahun hingga menyebabkan kegagalan panen dan kelaparan di Eropa serta belahan bumi lainnya. Ada kemungkinan bahwa letusan ini memicu terjadinya zaman es kecil yang berlangsung selama berabad-abad. Sebelum situs letusan ini diketahui, dalam pengujian terhadap sampel pengeboran es dari berbagai belahan dunia, ditemukan peningkatan besar-besaran deposit sulfat pada sekitar tahun 1257, yang menjadi bukti kuat adanya letusan gunung berapi di suatu tempat. Barulah pada tahun 2013, ilmuwan menghubungkan catatan sejarah mengenai Gunung Samalas dengan temuan ini. Samalas sendiri terbentuk melalui aktivitas vulkanis sekitar 12.000 tahun yang lalu. Sementara Rinjani terbentuk dalam rentang waktu antara 11.940 hingga 2.550 tahun yang lalu. Letusan-letusan lain yang dihasilkan oleh Rinjani atau Samalas diperkirakan terjadi pada 11.980, 11.940, dan 6.250 tahun yang lalu. Aktivitas letusan berlanjut hingga kira-kira 500 tahun sebelum 1257. Kini sebagian besar aktivitas vulkanis kompleks Rinjani Samalas berpusat di puncak Baru Jari yang meletus pada 1884, 1904, 1906, 1909, 1909, 1915, 1966, 1994, 2004, dan 2009, serta rombongan yang pernah aktif pada 1944. Aktivitas vulkanis ini kebanyakan berbentuk erupsi eksplosif dan aliran abu. Batuan vulkanik yang dimuntahkan oleh letusan ini menghujani Bali dan Lombok, serta sebagian Sumbawa, Tefra dalam bentuk lapisan abu hasil erupsi ini bahkan juga mencapai Jawa, menjadi bagian dari Tefra Muntilan, yang dapat ditemukan di beberapa lereng gunung berapi di Jawa. Lapisan Tefra tersebut kini dianggap sebagai produk letusan Samalas 1257 dan diganti namanya menjadi Tefra Samalas.
Ketebalan lapisan tefra ini mencapai 2-3 cm di Gunung Merapi, 15 cm di Gunung Bromo, 22 cm di Kawah Ijen dan 12-17 cm di Gunung Agung. Kemudian ada juga di Danau Logung, Jawa Timur, ketebalannya mencapai 3 cm. Adanya letusan gunung berapi besar pada sekitar tahun 1257 sampai 1258 diketahui pertama kali melalui analisis terhadap sampel es hasil pengeboran dari wilayah kutub, menggunakan metode pengukuran keasaman termutakhir pada tahun 1980. Sekelompok peneliti Denmark menemukan lonjakan konsentrasi sulfat dari berbagai massa pada sampel es dari Threte, Greenland yaitu hasil pengeboran tahun 1974 yang dihubungkan dengan timbunan abu riolitik. Lapisan es dari masa 1257 sampai 1258 menunjukkan jejak lonjakan sulfat terbesar ketiga yang ditemukan di Threte. Pada tahun 1988 ditemukan bahwa sampel es dari Antarktika tepatnya dari Bird Station dan Kutub Selatan juga mengandung jejak peningkatan sulfat dari kurun waktu yang sama dengan jejak dari Greenland. Lonjakan sulfat serupa juga ditemukan pada sampel es dari Pulau Ellesmere, Kanada. Luasnya cakupan jejak sulfat Samalas membuat para ahli geologi menjadikannya sebagai penanda stratigrafis bahkan sejak sebelum sumber letusannya diketahui. Kaitan antara letusan Samalas dengan kejadian-kejadian ini dipastikan pada tahun 2013. Berdasarkan penanggalan radiokarbon pohon-pohon di Lombok serta bukti sejarah babat Lombok, yang dituliskan di atas dedaunan lontar dalam bahasa Jawa kuno sebelum akhir abad ke-13. Kota Pamatan, sebuah pusat pemerintahan kerajaan di Lombok, hancur dan hilang dari catatan sejarah akibat letusan ini. Meski begitu, naskah babat menyebut bahwa keluarga kerajaan berhasil selamat, dan tidak ada bukti yang jelas mengenai apakah kerajaan tersebut sepenuhnya hancur akibat letusan. Eropa juga menyebutkan keadaan cuaca yang tidak lazim pada 1258. Laporan dari Prancis dan Inggris pada tahun 1258 mengenai fenomena serupa awan yang tak kunjung hilang mengindikasikan adanya kabut kering yang meliputi kawasan tersebut. Suhu beku terjadi pada musim panas tahun 1259 menurut tarikh-tarikh Rusia. Di Eropa dan Timur Tengah, perubahan pada warna atmosfer, badai, suhu dingin, dan cuaca buruk dilaporkan terjadi pada tahun 1258 sampai 1259, ditambah dengan permasalahan pertanian yang juga terjadi di kawasan tersebut termasuk Afrika Utara. Demikian efek dahsyat dari letusan Gunung Purba Samalas yang mempengaruhi iklim dunia di tahun 1257. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.